Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya selaku moderator akan memandu jalannya terkait dengan tugas presentasi video kelompok dengan tema Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Administrasi dan contoh putusan-putusan hakim terhadap korporasi dari kelompok 3. Tugas ini untuk memenuhi terkait dengan tugas hukum pidana administrasi oleh Ibu Maya Safira SHMH. Untuk ulasan lebih lanjutnya, silahkan menonton video pada kali ini. Like Rio de Janeiro State Governor Sergio Cabral, who received more than $800,000 to give comparison contracts to a firm in the cartel. This also became an important funding source for their re-election campaigns. Brazil's Petrobras, one of the world's biggest oil companies, in a heap of trouble. The company is in the midst of an escalating corruption scandal. After the scandal broke, Petrobras and the engineering companies were in trouble. Perkembangan masyarakat di era globalisasi saat ini, termasuk di dalamnya perkembangan ekonomi, tidak terlepas dari modernisasi dan industrialisasi dalam rangka pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perihal tersebut, korporasi memiliki peran yang sangat strategis dalam modernisasi dan industrialisasi, karena merupakan salah satu langkah strategis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Peranan korporasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat tersebut tidak hanya berdampak positif tentunya, tetapi juga menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah berkembangnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi yang bermotif ekonomi. Hal ini selaras dengan apa yang tertuang di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi yang menyatakan bahwa korporasi sebagai subjek hukum keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Akan tetapi secara realita, korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang tentu membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat. Menurut pendapat Marjono Reksodiputro, telah terjadi pergeseran selaku pembuat tindak pidana, yaitu dari vice ke dader menuju kepada fungsional dader. Dengan demikian, teori pembuat fungsional dari rolling sebagai saingan pertama ataupun saringan pertama untuk menentukan apakah suatu tindak pidana dilakukan oleh korporasi atau hal itu semata-mata sebagai perbuatan seseorang yang kebetulan mempunyai kedudukan dalam korporasi. Korporasi dapat diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana bila mana perbuatan yang terlarang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Selain itu, korporasi hanya dapat melakukan perbuatan dengan perantara pengurus-pengurusnya sehingga syarat kesalahan yang eksternal pada korporasi tergantung pada hubungan antara korporasi dengan pelaku materialnya. Pada setiap sistem hukum modern, seyogyanya dengan berbagai cara mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Pada negara-negara civil law atau common law, secara general, pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana civil law system, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan perbuatan tidak dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, yang diatur adalah keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tindak pidana yang untuk sebagian adalah alasan penghapus kesalahan. Sedangkan dalam praktik peradilan di negara-negara common law diterima berbagai alasan umum pembelaan atau alasan umum untuk peniadaan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada kecuali ada alasan-alasan penghapusan pidana tersebut. Dengan kata lain, criminal liability dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak memiliki defense ketika melakukan suatu tindak pidana. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan pada pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51 KUHP. Keseluruhannya merumuskan perihal pengecualian pembuat dari pengenaan pidana. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana tidak hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, melainkan sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya.
Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti rightfully sentenced, namun rightfully accused. Sehubungan aktivitas yang diatur dalam perundang-undangan administrasi dapat dilakukan oleh manusia dan badan hukum atau korporasi. Oleh karenanya, subjek hukum dari peraturan perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana, dalam hal ini hukum pidana administrasi, adalah selain manusia, juga badan hukum atau korporasi. Berkaitan dengan pertanggungjawaban sebagai syarat kesalahan, pada korporasi bukan kemampuan bertanggung jawab seperti manusia, tapi sesuatu yang lain. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi selalu merupakan pencernaan yang dapat dipidana. Dalam hal ini, kedudukan korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana. Menurut Khairul Huda, bahwa tidak mungkin korporasi sebagai pelaku tunggal tindak pidana. Korporasi dapat menjadi pembuat atau dader, tetapi dapat menjadi pelaku atau player tindak pidana. Korporasi dikatakan sebagai pembuat tindak pidana, pertama, dapat terjadi dalam hubungan penyertaan yang umum, dan kedua, dalam hal vicarious liability crime. Hal yang pertama, hanya dapat terjadi ketika pembuat materialnya adalah pimpinan korporasi. Subjek hukum dari hukum pidana administrasi adalah orang dan korporasi. Dalam hal pertanggungjawaban, korporasi selalu menjadi bagian dari penyertaan tindak pidana tersebut. Tidak mungkin korporasi menjadi pelaku tunggal tindak pidana. Korporasi dapat menjadi pembuat atau dader, tapi tidak bisa menjadi pelaku atau player. Dalam hal pembuat atau dader, korporasi dapat menjadi dua. Yang pertama dapat terjadi dalam hubungan penyertaan yang umum, dan yang kedua dalam hubungan penyertaan yang khusus. Syarat kesalahan dalam korporasi adalah syarat kekuasaan atau mat feres. Pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali diterapkan oleh negara common law seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Kenapa 3 negara ini? Karena negara-negara ini lebih dulu merasakan sejarah revolusi industri. Mens rea secara fundamental dimiliki oleh manusia yang melakukan perbuatan. Secara elemen umum, ada mental atau general mental element yang melekat pada manusia, antara lain maksud atau intention, sembrono, motif jahat atau malice, penuh sadar, mengetahui atau knowledge, dan lalai. Semua elemen itu hanya melekat secara inherent pada diri manusia. Hal ini semua dapat menjadi hambatan untuk menghukum korporasi dengan sanksi yang setimpal. Di negara Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana pada saat ini pengaturannya hanya dapat ditemukan dalam perundang-undangan hukum pidana di luar KUHP atau perundang-undangan administrasi yang berisi sanksi pidana. Akan tetapi, masih ada terlihat ketidaktuntasan pembentukan undang-undang dalam merumuskan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana. Nah, adapun ketidaktuntasan tersebut yaitu mengenai kapan suatu korporasi dianggap harus bertanggung jawab atau bagaimana cara mempertanggungjawabkannya. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perundang-undangan selama ini terlihat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, banyak yang memasukkan korporasi sebagai subjek hukum namun dengan berbagai variasi istilah. Yang kedua, ada korporasi yang dijadikan sebagai subjek tindak pidana, tetapi undang-undang yang bersangkutan tidak membuat ketentuan pidana atau pertanggungjawaban pidana untuk korporasi. Yang ketiga, dalam hal undang-undang membuat pertanggungjawaban korporasi, belum ada pola aturan pemidanaan korporasi yang seragam dan konsisten. Sedangkan menurut Muladi bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi dan memperhatikan dasar pengalaman pengaturan hukum positif serta pemikiran yang berkembang maupun kecenderungan internasional, maka tanggung jawab korporasi dalam tindak pidana lingkungan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, korporasi mencakup baik dalam hukum ataupun non-badan hukum seperti organisasi dan sebagainya. Yang kedua, korporasi dapat bersifat private dan dapat pula bersifat publik. Yang ketiga, apabila diidentifikasi bahwa tindak pidana lingkungan dilakukan dalam bentuk organisasi nasional, maka orang alamiah dan korporasi dapat dipidana baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. Yang keempat, terdapat kesalahan manajemen korporasi. Yang kelima, pertanggungjawaban badan hukum dilakukan terlepas dari apakah orang-orang yang bertanggung jawab di dalam badan hukum tersebut berhasil diidentifikasi, dituntut, dan dipidana. Yang keenam, segala sanksi pidana dan tindakan pada dasarnya dikenakan pada korporasi kecuali pidana mati dan pidana penjara. Yang ketujuh, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi tidak menghapuskan kesalahan perorangan.
Yang kedelapan, pemidanaan terhadap korporasi hendaknya memperhatikan kedudukan korporasi untuk mengendalikan korporasi melalui kebijakan pengurus atau para pengurus yang mempunyai kekuasaan guna memutuskan dan putusan tersebut telah diterima oleh korporasi tersebut. Adapun manifestasi pertanggungjawaban pidana korporasi, dalam hukum pidana terdapat beberapa sistem, di antaranya yang pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat atau penguruslah yang bertanggung jawab. Yang kedua, korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Yang ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan sistem sanksi terhadap korporasi, ada kebijakan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korporasi dipandang tidak rasional. Mengingat, karena cara eksekusi terhadap pidana denda tidak diatur secara tersendiri. Nah, konsekuensinya, apabila pidana denda tidak dapat dibayar terpidana, maka menggunakan ketentuan pada pasal 30 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut ketentuan tersebut, jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Nah, dikatakan tidak rasional karena apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti yang notabene-nya sebagai pidana tambahan, maka diganti dengan pidana penjara. Sedangkan apabila tidak mampu membayar denda diganti dengan pidana kurungan. Padahal, status pidana denda merupakan pidana pokok. Selain itu, mengingat pidana denda merupakan pidana pokok bagi korporasi, ini berarti jika suatu korporasi tidak mampu membayar denda, maka pidana subsidiar kurungan pun tidak bisa dijalankan oleh korporasi. Korporasi sebagai landasan hukum, Ferdi, untuk menjerat korporasi sebagai tindak pidana atau dalam tindak pidana korupsi sebetulnya sudah diatur dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Jungto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Baiklah, kemudian kita beranjak pada contoh-contoh putusan hakim terhadap korporasi, yakni pada putusan nomor 812/Pitsus/2010/PNBJM. Putusan ini merupakan perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa terhadap terdakwa PT Giri Jaladi Wana di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Terdakwa PT Giri Jaladi Wana yang melalui ST Widakdo selaku direktur utamanya melakukan penandatanganan kontrak bersama pemerintah Banjarmasin sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari. Dalam perjanjian ini, para pihak memiliki kewajiban dan hak masing-masing. Namun, di tengah pelaksanaannya, sebenarnya pada pokok perkara ini, permasalahan terjadi dikarenakan terdakwa PT Giri Jaladi Wana ini tidak menyelesaikan pembangunan sebagaimana tenggat waktu yang diperjanjikan. Kemudian, atas hal tersebut, Wali Kota Banjarmasin menindaklanjutinya dengan mencabut SK kerjasama dengan terdakwa PT Giri Jaladi Wana. Kewajiban pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan pasal 2 ayat 1 perjanjian adalah menyertakan partisipasi berupa tanah Pasar Induk Banjarmasin yang terletak di kota daerah tingkat 2 Banjarmasin. Kemudian berdasarkan pasal 2 ayat 2 adalah menyetujui di atas tanah tersebut akan dibangun pasar baru yang dibangun oleh pihak kedua, yakni terdakwa PT Giri Jaladi Wana. Kemudian terhadap PT Giri Jaladi Wana sebagai terdakwa sendiri memiliki kewajiban yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 berupa pemberian modal biaya pembangunan pasar induk beserta seluruh fasilitas penunjangnya sesuai dengan perencanaan teknis seperti diuraikan pada pasal 4 di perjanjian. Kemudian, mengacu pada pasal 14 ayat 1 perjanjian, selama pelaksanaan pembangunan Pasar Induk Antasari, terdakwa PT Giri Jaladi Wana ini berkewajiban untuk memberikan subsidi pengganti retribusi sebesar 250 juta per tahun kepada pihak pemerintah Kota Banjarmasin, di mana pembayaran subsidi ini dari terdakwa ini dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun 1998. Kemudian, pada ayat selanjutnya, dijelaskan apabila selain subsidi pengganti retribusi tersebut, pihak kedua atau dalam hal ini terdakwa PT Giri Jaladi Wana akan melunasi kredit impres Pasar Induk Antasari sebesar 3.750 juta rupiah yang menjadi kewajiban dari pemerintah Kota Banjarmasin kepada pemerintah pusat. Kemudian terkait realisasi pelunasannya akan direalisasikan oleh pihak terdakwa PT Giri Jaladi Wana setelah bangunan ini seluruhnya selesai dan terjual. Apabila setelah selesai pelaksanaan pembangunan,
pihak pemerintah Kota Banjarmasin ini berhak atas pengelolaan dari seluruh bangunan yang ada di Pasar Induk Antasari dan beserta sarana pendukungnya. Kemudian beralih pada kewajiban terdakwa yakni PT Giri Jaladiwana adalah untuk membangun Pasar Induk Antasari serta fasilitas penunjangnya yang berupa toko, kios, los, dan lain-lain dengan total 3.459 unit dengan luas 2.571 meter persegi. Dan apabila telah selesai pelaksanaan pembangunannya, maka pihak terdakwa yakni PT Giri Jaladiwana berhak untuk menjual los, kios, dan toko kepada para pedagang dan pemakai jasa pasar yang membutuhkan, dan harganya ini berpedoman pada proposal yang telah disetujui oleh pihak pemerintah Kota Banjarmasin dan terdakwa. Beranjak pada kewajiban lainnya terhadap pihak terdakwa, yakni untuk melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu 24 bulan terhitung sejak selesainya pembongkaran pasar. Namun, jangka waktu ini masih dapat diperpanjang dengan selambat-lambatnya 90 hari kalender sepanjang alasan dari perpanjangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Memasuki tanggal 15 Agustus tahun 2000, diadakanlah adendum kerja yang ditandatangani oleh Wali Kota Banjarmasin yakni Dr. Haji Sopyan Arpan dengan terdakwa PT Giri Jaladiwana yang diwakili oleh Dr. Andes Ciptomo selaku direkturnya. Dalam hal melaksanakan pembangunan pasar, terdakwa PT Giri Jaladiwana ini bekerja sama dengan PT US Sentosa sebagai kontraktor pelaksana dengan sistem PT US Sentosa melaksanakan dan membiayai proses pembangunan di mana setiap kemajuan listrik proyek yang sudah mencapai 30%, maka terdakwa PT Giri Jaladiwana akan membayarnya. Akan tetapi, pelaksanaan pembangunan pasar tersebut hingga bulan Desember tahun 2002 belum juga dapat diselesaikan, sehingga Wali Kota Banjarmasin, dalam hal ini Dr. Andes Sopyan Arpan, memberikan batas waktu pengerjaan hingga 10 Februari 2003, yang lagi-lagi hingga bulan Agustus 2003 pembangunan tersebut masih belum selesai. Hal ini mengakibatkan Wali Kota Banjarmasin memutuskan untuk mencabut surat keputusan kerjasama dengan terdakwa PT Giri Jaladiwana tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2003 dan membatalkan kerjasama antara kedua belah pihak. Setelah SK tersebut dicabut, tak lama kemudian Wali Kota Banjarmasin yakni Dr. Andes Haji Sopyan Arpan meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Haji Sajoko yang kembali melakukan perjanjian kerjasama bersama terdakwa PT Giri Jaladiwana, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 2003. Namun pada pelaksanaannya, terdakwa PT Giri Jaladiwana ini melakukan beberapa penyimpangan, yakni pembangunan pasar dan fasilitas penunjang yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, di mana tanpa persetujuan DPRD Kota Banjarmasin, terdakwa telah melakukan penambahan unit sebanyak 900 unit. Jadi yang semula hanya 3.459 unit ditambah 900 unit lagi sehingga totalnya menjadi 4.359 unit dengan memakan harga sebesar 16.691.713.000 rupiah, dan hasil penjualannya tidak disetorkan lagi kepada kas daerah Kota Banjarmasin. Selain daripada penyimpangan tersebut, terdakwa PT Giri Jaladiwana juga tidak membayarkan retribusi, pergantian uang sewa, dan pelunasan kredit impres pasar sesuai dengan yang diperjanjikan, melainkan hanya membayarkan sebesar 1 miliar rupiah, sehingga masih terdapat kekurangan sebesar 5.750 juta rupiah yang seharusnya disetorkan kepada pemerintah Kota Banjarmasin. Pada pembangunan ini, terdakwa juga memperoleh surplus sebesar 64.579 juta rupiah, dan tidak hanya itu, terdakwa juga menggunakan aset pemerintah Kota Banjarmasin berupa tanah dan bangunan pasar untuk memperoleh kredit modal kerja atau KMK dari Bank Mandiri sebesar 100 juta rupiah dengan agunan seluruh bangunan pasar milik Kota Banjarmasin, meskipun telah mendapatkan uang sebesar 164.579 juta. Berdasarkan penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan oleh terdakwa PT Giri Jaladiwana, penuntut umum pada perkara ini mendakwa terdakwa dengan dakwaan primer pasal 2 ayat 1 jungto pasal 18 jungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 64 ayat 1 KUHP.
Baik, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, penuntut umum menuntut PT GJW dengan tuntutan pidana sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa PT GJW terbukti secara sah dan meyakinkan menuntut hukum bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Melanggar pasal 2 ayat 1 Junto, pasal 18 Junto, pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PT GJW dengan pidana denda sebesar 1,3 miliar rupiah. Ketiga, menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama 6 bulan. Ketiga, menyatakan 233 barang bukti dikembalikan kepada PT Bank Mandiri Tbk dan 3 barang bukti terlampir dalam berkas perkara. Kelima, menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Berdasarkan lembaran putusan nomor 812/Pitsus/2010/PNBJM, Majelis Hakim yang terdiri dari Amril SHM-Hum sebagai Hakim Ketua dan Ujayani SHMH serta Susi Saptati SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota pada perkara ini memutuskan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa PT GJW secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer. Kedua, menjatuhkan pidana kepada terdakwa PT GJW oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 1,3 miliar rupiah. 3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa penutupan sementara PT GJW selama 6 bulan. 4. Menetapkan 181 barang bukti dirampas untuk negara guna pembayaran ganti kerugian. 4. Barang bukti dikembalikan kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin. 42 barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara. 15 barang bukti dikembalikan kepada PT Bank Mandiri Tbk. Kelima, menetapkan agar terdakwa PT GJW untuk membayar biaya perkara sebesar Rp65.000. Baik, berdasarkan putusan tersebut, kami menganalisis sebagai berikut. Menurut kami, penempatan PT GJW sebagai terdakwa merupakan hal yang tepat, sebab dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang mengatur apabila terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya, sehingga memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi dengan menghadapkannya ke muka pengadilan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dan bertanggung jawab secara pidana. Penempatan PT GJW sebagai terdakwa untuk dipertanggungjawabkan secara pidana telah memanfaatkan teori identifikasi yang dianut dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Penempatan PT GJW sebagai terdakwa berawal dari perkara Stefanus Widakdo yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan dan pengelolaan pasar Sentra Antasari yang bertindak dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT GJW dan masih bertindak dalam ruang lingkup PT GJW di mana untuk kepentingan PT tersebut. Oleh karena itu, dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT GJW berdasarkan penerapan teori identifikasi yang memiliki prinsip utama yaitu menentukan directing mind dari korporasi sehingga perbuatan dan kesalahan directing mind dari korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan dan kesalahan korporasi. Perbuatan Stefanus Widakdo yang telah dilakukan dalam rangka fungsi dan tugasnya sebagai Direktur Utama PT GJW dalam pembangunan dan pengelolaan pasar Sentra Antasari dengan mengatasnamakan PT GJW yang dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan PT tersebut dalam pembangunan dan pengelolaan pasar untuk kepentingan PT tersebut telah menentukan bahwa Stefanus Widakdo merupakan directing mind atau otak dan pikiran dari PT tersebut. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.